Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku yang ketiga, bab yang ketujuh, yang berjudul The Right Use of the Present Life and Its Comforts. Penggunaan kehidupan sekarang dan bantuan-bantuannya. Johannes Calvin membuka bab ketujuh buku ketiga ini dengan menegaskan bahwa Injil tidak memerintahkan orang Kristen untuk membenci kehidupan di dunia, tetapi untuk menggunakannya secara benar. Kehidupan sekarang di sini, di bumi ini, adalah anugerah Allah, namun harus dijalankan dengan kebijaksanaan rohani, agar tidak berubah menjadi berhala. Iman menuntun manusia bukan untuk melarikan diri dari dunia ini, melainkan hidup di dalamnya dengan orientasi yang tepat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik dua ekstrim yang keliru, kemewahan yang tak terkendali dan asketisme yang berlebihan. Keduanya menurut Calvin gagal memahami maksud Allah dalam memberikan hal-hal yang ada di dunia ini. Kemewahan melahirkan keserakahan, sementara asketisme yang keras seringkali melahirkan kesombongan rohani. Karena itu, saudara, Calvin menegaskan bahwa Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya untuk dinikmati manusia dengan rasa syukur kepadanya. Keindahan alam, makanan, pakaian, dan relasi sosial bukanlah godaan yang harus ditolak, melainkan pemberian Allah yang harus diterima secara bertanggung jawab. Menolak anugerah ini sama kelirunya dengan menyalahgunakannya. Namun demikian, saudara, Calvin juga mengingatkan bahwa kenikmatan dunia harus dikendalikan oleh disiplin diri. Tanpa penguasaan diri, manusia mudah terikat pada kesenangan dan kehilangan kepekaan rohani. Disiplin diri bukan penyangkalan total, tetapi pengaturan hasrat agar tetap tunduk pada kehendak Allah. Dalam hal ini, Calvin menekankan bahwa tujuan hidup Kristen bukan mencari kenyamanan maksimal, tetapi memuliakan Allah. Oleh karena itu, orang Kristen harus belajar menikmati berkat yang dikaruniakan Tuhan di dunia ini, tanpa menjadikannya tujuan hidup. Hal-hal duniawi harus melayani panggilan rohani, bukan menggantikannya. Calvin menyoroti bahaya kekayaan jika tidak disertai kebijaksanaan rohani. Kekayaan cenderung menumbuhkan kepercayaan diri yang palsu dan ketergantungan pada materi. Karena itu, orang kaya dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, kemurahan hati, dan kesadaran bahwa semua yang dimiliki berasal dari Allah. Sebaliknya, Calvin juga membahas kemiskinan sebagai fondasi yang tidak boleh dipahami sebagai kutukan ilahi. Orang miskin tidak lebih rendah secara rohani. Dalam kemiskinan, Allah sering melatih iman, kesabaran, dan ketergantungan yang mendalam kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menekankan bahwa baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, orang Kristen dipanggil untuk menjaga keseimbangan batin. Kepuasan sejati tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi pada relasi dengan Allah. Dengan demikian, kehidupan Kristen ditandai oleh ketenangan hati yang tidak mudah diguncang oleh perubahan situasi. Calvin menggarisbawahi bahwa penggunaan dunia harus selalu dikaitkan dengan tujuan kekal. Dunia ini, di mana kita tinggal dan hidup, bersifat sementara, sehingga orang percaya tidak boleh melekat secara berlebihan padanya. Kesadaran akan kefanaan dunia menolong orang percaya menggunakan dunia tanpa diperbudak olehnya. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang ketujuh ini Calvin mengingatkan kembali dengan tegas bahwa pekerjaan dan panggilan hidup adalah sarana Allah memelihara manusia. Kerja bukan kutukan, melainkan panggilan mulia. Orang Kristen dipanggil bekerja dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Calvin juga memberikan pengertian kepada kita betapa pentingnya moderasi dalam gaya hidup. Moderasi mencerminkan kebijaksanaan rohani dan penguasaan diri. Hidup sederhana bukan tanda kekurangan iman,
melainkan ekspresi iman yang matang dan bebas dari ketamakan. Calvin mengingatkan kita untuk bahaya iri hati dan ketidakpuasan. Membandingkan diri dengan orang lain merusak rasa syukur dan menciptakan kegelisahan batin. Iman mengajarkan orang percaya menerima keadaan hidup sebagai bagian dari pemeliharaan Allah yang bijaksana. Calvin memberikan penegasan, kesalehan sejati terlihat dalam cara seseorang menggunakan hal-hal kecil, kesetiaan dalam penggunaan waktu, harta, dan relasi sehari-hari, mencerminkan kualitas iman yang nyata. Kekudusan tidak terpisah dari kehidupan praktis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam bab yang ketujuh ini, Calvin menekankan bahwa kehidupan di dunia harus selalu diarahkan oleh kasih kepada sesama. Kekayaan dan sumber daya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani kebutuhan orang lain. Kasih menjadi prinsip utama dalam penggunaan berkat dari dunia ini. Calvin menolak pandangan bahwa iman membebaskan manusia dari tanggung jawab sosial. Justru, iman memperdalam tanggung jawab tersebut. Orang Kristen dipanggil menjadi penata layan yang setia atas apa yang dipercayakan Allah. Calvin juga mengingatkan kita bahwa penggunaan apa yang ada di dunia ini harus dilakukan dengan kebebasan rohani, bukan dengan rasa bersalah yang berlebihan. Hati nurani yang terikat pada aturan manusia akan kehilangan sukacita Injil. Kebebasan Kristen dijalani dalam batas kasih dan ketaatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin memberikan pengejaran dan penegasan kembali dalam bab yang ketujuh ini, bahwa penderitaan dan kesulitan hidup tidak meniadakan kebaikan Allah. Dalam kekurangan, orang Kristen belajar melihat dunia secara realistis dan berharap kepada Allah. Kesulitan membentuk keteguhan iman dan kepekaan rohani. Calvin menunjukkan bahwa dunia ini adalah arena latihan iman. Melalui penggunaan dunia yang benar, orang percaya, yaitu kita, orang Kristen, dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan sekarang menjadi sekolah rohani yang membentuk karakter kekal. Di bab ke-7 ini, Calvin memberikan pengajaran bahwa tujuan akhir penggunaan dunia, penggunaan yang ada di dalam dunia ini adalah kemuliaan Allah. Setiap aspek hidup, makan, bekerja, menikmati, dan berbagi, dipanggil untuk menentukan dan memantulkan kemuliaannya. Inilah integrasi iman dan kehidupan yang sejati. Karena itu, saudara, mari kita lihat apa yang menjadi konklusi dari bab ke-7 ini. Dari bab ke-7 ini ditutup dengan panggilan untuk hidup seimbang, bersyukur, dan bertanggung jawab. Orang Kristen dipanggil untuk hidup di dunia tanpa menjadi milik dunia, menggunakan dunia keberadaannya tanpa diperbudak olehnya, dan menikmati anugerah Allah tanpa kehilangan orientasi kekal. Dari paparan yang singkat, jelas, padat dari buku ketiga bab 7 ini, saya menawarkan kembali 3 implikasi teologis. Pertama, bab yang ke-7 ini sangat relevan bagi konteks kita masa kini yang ditandai oleh konsumerisme dan gaya hidup yang berlebihan. Ajaran ini menantang kita, orang Kristen, untuk membentuk etos hidup sederhana, bertanggung jawab, dan penuh syukur tanpa jatuh ke dalam legalisme atau hedonisme. Implikasi yang kedua, dalam konteks pastoral dan pendidikan Kristen, bab yang ke-7 ini menolong orang Kristen mengintegrasikan iman dengan pekerjaan, ekonomi, dan gaya hidup. Kekristenan tidak berhenti pada ibadah, tetapi menata cara hidup sehari-hari secara utuh di hadapan Allah. Implikasi yang ketiga, secara praktis, ajaran ini memanggil orang Kristen menjadi penata layan yang bijaksana di tengah krisis sosial, krisis ekonomi, krisis ekologis. Dengan menggunakan apa yang ada di dunia ini secara bertanggung jawab, orang Kristen bersaksi bahwa hidup mereka diarahkan oleh pengharapan kekal dan kasih kepada Allah serta sesama. Kiranya dengan uraian yang singkat, penjelasan yang mendalam perlu menjadi dasar untuk kita membaca kembali bab ketiga buku ketiga ini dan bab ke-7 buku ketiga ini. Ketika kita membaca, mendengar, dan memperhatikan bagian-bagian dari buku ini menolong saya dan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Apabila saudara mendapatkan berkat melalui
penjelasan yang disampaikan dari audio video ini, silakan dibagikan kepada yang lain, dan silakan saudara juga membaca kembali firman, membaca kembali buku-buku yang berkualitas. Nantikan terus bab yang selanjutnya, bab ke-8. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.